Saking galaunya, wanita ini pun butuh pelukan abang paket. Laura kini hanya tinggal seorang diri. Ia baru saja melewati masa-masa sulit dan baru saja sembuh dari penyakit kanker yang menyerangnya. Lagi makan nangis, baca buku pun menangis, mau tidur nangis. Wanita ini hidupnya hanya dihabiskan untuk menangis. Bahkan kurir paket pun sampai bosan mengantarkan tisu ke rumahnya. Tapi Laura merasa sangat sakit hati karena kekasihnya malah meminta putus dan meninggalkannya tepat sehari sebelum Laura dioperasi. Maka dari itu, walaupun sudah sembuh dari penyakitnya, Laura merasa hidupnya tidak ada arti lagi tanpa kekasihnya. Laura dan Jacob sudah tinggal bersama selama 5 tahun dan Laura selalu membantu Jacob menyiapkan teater musikal yang disutradarainya. Kini Laura pun hanya bisa mengenang kisahnya bersama Jacob. Tapi semenjak tinggal sendiri, Laura sering sekali merasakan hal aneh di rumahnya. Benda bergerak sendiri dan sering sekali muncul suara bising dari lantai atas. Laura punya seorang sahabat dekat, tapi sahabatnya ini cuma Om Do. Ia bilang akan menemani Laura setiap hari, tapi Maisie malah sering sekali sibuk sendiri sehingga Laura tetap saja sendirian. Dokter yang merawat Laura pun heran mengapa Laura selalu menangis. Wanita ini hanya bisa mengenang semua masa lalu bersama mantan kekasihnya. Laura pun masih berharap bisa menjadi pemeran dalam teater musikal yang disutradarai oleh mantannya. Tapi Laura kembali merasakan keanehan di rumahnya sehingga malam ini ia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber suara bising di lantai atas rumahnya. Suara itu berasal dari lemari pakaiannya dan saat Laura masuk ke dalam sana, ternyata lampu tiba-tiba berkedip dan ada sosok manusia buruk rupa di belakangnya. Laura pun teriak sampai pingsan dan saat Laura sadar, manusia buruk rupa ini sudah ada di depannya. Tentu saja Laura sangat ketakutan, ternyata ada manusia monster yang tinggal di rumahnya selama ini. Monster ini malah mengatakan bahwa rumah ini adalah miliknya dan meminta Laura untuk pergi dari sini. Laura pun teringat saat ia masih kecil, Laura sempat bertemu dengan monster ini. Ternyata monster ini sudah tinggal di rumah ini sebelum Laura dan keluarganya pindah ke sini. Laura pun menangis karena ia tak mau pindah. Akhirnya monster ini pun mengizinkan Laura tetap tinggal, asalkan mengikuti semua aturannya. Tapi yang ada, Laura selalu diganggu oleh monster ini. Ia sengaja membuat Laura tidak merasa nyaman agar Laura pergi dari rumah. Beginilah jika tinggal bersama monster dalam satu rumah, akan ada banyak keributan dan masalah yang terjadi. Monster ini tidak suka Laura bermain musik dan monster itu juga tidak suka udara dingin. Bahkan saat Laura sedang makan, monster ini selalu melirik ke arah makanan Laura. Sepertinya dia pengen. Laura pun mencoba untuk berbaik hati dengan monster ini dan membagi makanannya. Ternyata monster ini sangat rakus. Akhirnya Laura pun memberikan makanan yang baru. Saat nonton TV pun mereka selalu bertengkar karena rebutan remote. Si monster mau nonton film horor, sedangkan Laura ingin menonton film musikal. Monster ini pun mengalah dan ternyata ia menangis menonton film musikal yang sedih. Laura pun terus mengolok-olok monster ini. Ia mengatakan perasaannya tidak sesuai dengan wajahnya. Kini hubungan Laura dan monster yang tinggal di rumahnya pun sudah semakin akrab dan Laura pun juga memberanikan diri untuk ikut audisi teater musikal yang disutradarai oleh mantan pacarnya sendiri. Sebenarnya pemeran utamanya adalah Laura, namun karena mereka sudah putus, sutradaranya ingin mencari pemeran lain dan Laura masih tetap ingin memainkan peran ini. Tapi ternyata saingan Laura cukup berat karena artis terkenal di kota ini juga ikut audisi. Saat Laura masuk ke ruang audisi, mantan pacarnya sangat kaget melihat Laura bisa ada di sini, padahal ia sudah dicampakkan oleh Jacob. Saat Laura memulai memerankan peran, ternyata penampilannya sangat buruk. Bahkan para penilai pun tidak memperhatikannya dan Jacob sangat malu. Tentu Laura tidak akan mendapatkan peran utamanya kembali. Monster buruk rupa saja bisa mengambil hati seorang wanita. Masa kamu nggak bisa? Sebelumnya Laura tidak sengaja menemukan seorang monster yang buruk rupa yang ternyata sudah lama tinggal di rumahnya. Karena Laura hanya tinggal seorang diri, maka ia pun membiarkan monster itu tetap tinggal bersama di rumahnya. Monster itu sebenarnya mengklaim bahwa rumah ini adalah rumahnya karena ia tinggal di sini sebelum Laura dan keluarganya datang. Semakin lama Laura dan monster itu pun semakin akrab. Dan saat Laura sedang galau karena ia gagal mendapatkan peran utama dalam teater besar di kota ini, sang monster pun bisa menghibur Laura dengan baik. Laura pun sangat kaget saat tahu monster ini bisa berakting dengan bagus. Akhirnya ia pun mengajarkan Laura untuk berakting agar Laura bisa mendapatkan peran lebih baik di teater. Laura pun mendapat kabar dari sutradara teater yang itu adalah mantan pacarnya sendiri bahwa Laura tidak mendapat peran utama. Ia hanya menjadi pemain tambahan alias penari latar. Ternyata Laura pun menerima peran apapun itu walaupun ia sangat kesal dan kecewa dengan mantan pacarnya itu karena sebenarnya saat masih pacaran, sutradara itu sudah menjanjikan bahwa peran utama adalah milik Laura. Tapi semua berubah saat mereka sudah putus beberapa hari yang lalu. Tentu saja Laura kecewa karena sudah di PHP-in padahal teater itu adalah impiannya. Akhirnya monster ini pun membiarkan Laura melampiaskan emosinya dengan menghancurkan barang-barang di rumah. Walaupun sudah dikecewakan, Laura tetap mau bergabung ke teater yang dipimpin oleh mantan pacarnya sendiri. Bahkan di sini Laura tidak mendapat peran utama. Laura tetap berusaha profesional dan setelah selesai latihan, diumumkan bahwa
bahwa teater akan mengadakan pesta Halloween dan tentu saja semua harus hadir. Karena Laura tidak ingin datang sendiri, ia pun mengajak Monster untuk datang ke pesta karena Monster tidak perlu takut sebab semua orang pasti mengira ia sedang menggunakan kostum. Tapi Monster tentu saja tidak mau karena ia sama sekali tidak pernah bertemu manusia selain Laura. Akhirnya Laura pun pergi seorang diri saja. Saat di pesta, Laura terlihat sangat cemburu melihat mantan pacarnya begitu dekat dengan wanita yang menjadi pemeran utama dalam teater ini. Namun kesedihan Laura langsung pudar saat ia melihat teman Monsternya datang ke pesta dan mereka pun langsung berdansa bersama agar Laura melupakan semua kesedihannya. Laura pun terlihat sangat menikmati momen ini, namun setelah selesai berdansa, ia malah berjalan ke belakang panggung dan tak sengaja melihat pemandangan yang menyakiti hatinya. Mantan pacarnya sedang berduaan dengan pemeran utama di teater. Monster yang melihat ini pun juga tak akan tinggal diam melihat Laura disakiti dan ia pun malah mengerjai mantan pacar Laura sampai patah tangan. Wanita ini pulang dari pesta dengan hati yang sakit saat melihat mantan pacarnya ternyata sudah berhubungan dengan pemeran utama di teater mereka. Monster ini pun berusaha meyakinkan Laura agar melupakan saja mantan pacarnya itu. Setelah dihibur oleh Monster ini, Laura pun merasa dirinya lebih baik dan ia pun mencoba untuk tidak lagi memikirkan mantan pacarnya yang kini sudah berhubungan dengan orang lain. Bahkan Laura pun sepertinya sudah mencintai Monster yang tinggal di rumahnya ini. Tim teater yang dipimpin oleh mantan pacar Laura ini terus berlatih, namun pada saat sesi ini pemeran utama tidak menunjukkan penampilan yang baik sehingga sutradara pun malah memakinya. Karena kesal melihat sikap mantan pacarnya yang semena-mena, Laura pun meluapkan amarahnya dan membongkar semua kejahatan Jacob di depan semua anggota teater. Kini semua orang tahu bahwa Laura adalah mantan pacar sutradara di sini dan semua orang pun tahu betapa jahatnya Jacob saat meninggalkan Laura ketika sedang berjuang melawan kanker. Namun entah mengapa setelah Laura bersikap buruk dengan Jacob, sahabat dekat Laura malah kesal dengan dirinya dan ia pun meninggalkan Laura begitu saja. Jacob pun malah datang lagi dan mencoba mengajak Laura berbicara. Namun bodohnya Laura, ia malah mau berbicara dengan Jacob. Dan lagi-lagi hati Laura yang lemah malah luluh dengan mantan pacarnya yang sangat ini. Karena Laura sebenarnya masih cinta dengan mantannya, mereka pun berhubungan kembali. Namun setelah itu Jacob malah meninggalkan Laura begitu saja. Monster buruk rupa ini bertengkar dengan kekasihnya setelah mengetahui Laura bertemu dan berhubungan kembali dengan mantan pacarnya. Monster itu kecewa karena sebenarnya dirinya dan Laura juga sudah menjalin hubungan yang spesial. Karena keduanya sama-sama emosi, Laura pun meminta Monster itu untuk pergi dan jangan kembali lagi. Saat rasa penyesalan muncul dan Laura mencari Monster, ternyata Monster sudah benar-benar pergi dan menghilang. Jalan menuju tempat tinggal Monster yang ada di dalam kamar Laura juga menghilang. Laura pun merasa sangat menyesal sampai ia pun bertemu dengan seorang psikolog dan ternyata tidak membantu apapun. Laura juga mendapat pesan dari wanita yang ia sangka berhubungan dengan mantan pacarnya. Setelah mereka ngobrol, barulah Laura tahu ternyata yang berhubungan dengan mantan pacarnya bukan wanita yang menjadi pemeran utama ini, tapi ternyata yang sudah menikung Laura adalah sahabatnya sendiri. Artis yang menjadi pemeran utama dalam teater mantan pacar Laura ini pun berencana untuk memberi pelajaran kepada sutradara jahat itu. Ternyata ia diam-diam membiarkan Laura memainkan peran utama dalam teater dan benar sekali, Laura melihat sahabatnya sendiri sedang berduaan dengan mantan pacarnya. Laura pun sudah tak ingin mendengar apa-apa lagi dari sahabatnya itu. Wanita ini pun berhasil menyusup ke teater yang disutradarai mantan pacarnya. Jacob sangat kaget melihat mantannya menjadi pemeran utama di teater ini. Awalnya semua berjalan lancar, bahkan Laura tetap profesional memainkan peran dengan sahabatnya sendiri yang sudah menikung mantan pacarnya. Setelah pertunjukan sesi pertama selesai, sutradara musikal ini langsung mencari Laura dengan penuh amarah. Semua orang pun ketakutan dan membiarkan Laura seorang diri bertemu dengan Jacob. Terlihat Laura pun sudah menyiapkan senjata kalau saja Jacob menyakitinya. Jacob malah tak peduli dengan perasaan Laura dan membenarkan dirinya yang berhubungan dengan sahabat Laura. Saat Laura kembali memainkan peran di sesi kedua, terlihat di wajah dan pakaiannya penuh bercak merah. Tapi ia tetap bernyanyi dan memainkan peran seperti biasa di atas panggung. Ternyata saat pertengkaran tadi, Monster yang kini menjadi pacar Laura kembali dan melakukan serangan kepada Jacob yang sudah menyakiti Laura. Dengan begitu Laura pun bisa memenuhi semua mimpinya bermain dalam teater musikal terbesar di kota ini, walaupun harus dengan cara seperti ini. Bahkan Laura meletakkan Jacob di atas panggung dan sampai Laura selesai memainkan perannya, tidak ada satupun penonton yang sadar dengan adanya tubuh Jacob sang sutradara di sana. Setelah teater selesai, barulah semua orang ketakutan.